Selamat sore rekan-rekan pencinta satwa Indonesia, khususnya kita yang mencintai alam Indonesia yang luar biasa. Hari ini saya ingin mengupas tentang geliga landak atau batu landak. Saya dari FIW Home Zoo, rekan-rekan dari kelompok pecinta pelanduk dan lain-lain, tapi hari ini saya akan membahas soal landak. Nah, karena meningkatnya perburuan landak, orang berburu untuk batu landak karena selama COVID ini banyak orang mencari yang harga batu landak itu sekitar 500.000 per gram sampai 1 juta. Nah, hari ini kita akan lihat sebentar. Saya memberi tema untuk sore hari ini saya berbagi adalah stop killing for commercial purpose. Stop membunuh untuk kepentingan komersial dan makan landak. Jadi kita perlu berhenti membunuh dan berburu landak. Kalau kita lihat saudara, landak ini tersebar di seluruh dunia dan berbagai-bagai jenis ya. Ada yang ekornya bisa pakai untuk sebagai untuk mengikat, ada ekor panjang, ada yang pendek, tapi saya akan ngomong khusus landak yang ada di Indonesia. Nah, status konservasinya kalau kita lihat di Indonesia ini ada 4 landak, saudara, yang ukuran biasa, 4 landak biasa, dan 1 landak ekor panjang. Nah, untuk landak yang biasa, yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, itu hanya landak Jawa yang dilindungi, yaitu Hystrix javanica. Tetapi kita akan lihat sebentar klasifikasi ilmiahnya. Kingdomnya pasti Animalia, saudara. Filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Rodentia. Ini keluarga tikus menggerat, saudara ya. Familinya Hystricidae, genus baru Hystrix, dan subgenus dan spesies disesuaikan dengan tempat. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita akan lihat nanti kemudian. Nah, yang saya mau jelaskan batu landak atau geliga landak ini, kenapa bisa begitu tiba-tiba populer. Dulu orang membunuh landak, berburu landak, karena dia menggerogoti tanaman yang ditanam di sekitar pekarangan rumah atau kebun, saudara. Jadi dimatikan, diburu dengan anjing, dibakar lubangnya dengan asap, dia keluar, ditangkap. Nah, hanya dagingnya ini makan. Tetapi sekarang orang mulai mencari batunya, saudara ya. Batunya bisa besar, bisa kecil, tergantung dari ukuran landak. Karena di dalam batu itu ada endapan protein dan enzim ya yang berfungsi sebagai biokatalisator, menetralisir dan antibodi yang membentuk kekebalan organ tubuh. Tentu kalau yang kayak begini pasti dari China, saudara ya. Mereka kaya dengan pengetahuan ilmu-ilmuwan, saudara. Karena dari zaman Raja Si Huangti mereka sudah berburu berbagai-bagai macam makanan untuk obat anti mati. Nah, saudara, di dalam era keemasan China, dalam kedokteran China, mencatat penggunaan geliga landak sebagai anti radang, antioksidan, antibodi alami, booster imunisasi, dan detoksifikasi tubuh. Masyarakat Cina Malaysia banyak menggunakan geliga landak sebagai obat alternatif untuk pengobatan kanker, demam berdarah, ya, herpes, infeksi tenggorokan, lain-lain, saudara. Dan bahkan berkembang menjadi obat kanker, kanker payudara, tumor, saudara ya. Terakhir-terakhir dipakai juga sebagai anti corona, saudara. Makanya harganya melejit. Nah, kita lihat bagaimana di Indonesia sendiri eksploitasi landak ini hampir ada di banyak tempat, saudara ya. Karena orang banyak mau membeli. Karena orang berburu batunya itu, saudara. Jadi kita perlu menghimbau supaya anak cucu kita nanti boleh melihat landak ini masih eksis, saudara. Nah, kalau di Indonesia sendiri, saudara, landak ini juga dimakan. Nah, kita lihat sebentar klip ini, saudara, ini yang sedikit mengganggu. Saudara boleh melihat bagaimana mereka mengambil mengambil batu landak itu. Nah, saudara perhatikan bagaimana mereka membunuh, berapa banyak landak yang harus dimatikan hanya untuk diambil batunya. Nah, ini yang kita kasihan, saudara. Betul-betul sangat menyedihkan, saudara lihat ya. Dia harus bunuh dulu landak, dibedel lagi isi perutnya, dan mereka mengorek, saudara. Karena batu ini bertumbuh di berbagai bagian ususnya
ususnya landak sudah di. Nah, lihat itu dikumpulkan. Nah, ukurannya berbeda-beda, ada yang hitam, ada yang putih, dan biasanya yang hitam lebih mahal harganya. Ini yang terjadi, Saudara, dan kalau ini terjadi terus, cepat atau lambat, landak ini akan mengalami kepunahan. Apalagi landak yang ada di Sumatera dan Kalimantan ini tidak termasuk dalam hewan yang dilindungi. Hanya landak Jawa yang masuk dalam daftar hewan dilindungi karena hutan Jawa sudah terbatas, Saudara. Kita lihat bagaimana mereka mengambil itu dari bagian usus, Saudara. Mereka rogo-rogo semua, dan biasanya satu landak, satu batu. Kadang-kadang ada lebih juga, Saudara ya. Dan begitu caranya mereka mengeluarkan batu landak. Dan ini ada hampir di semua jenis landak yang ekor pendek ini, Saudara. Ini yang hijau. Dikumpulkan lagi, Saudara lihat ya. Ini dagingnya semua ya, kalau ada yang makan, tapi kebanyakan dibuang, Saudara. Ini langsung dibuang ke sungai. Saudara lihat, ini kemungkinan adalah Hystrix brachyura, Saudara ya. Malayan porcupine atau landak raya yang tersebar mulai dari semenanjung Malaysia sampai ke Sumatera dan ke Kalimantan. Nah, lihat itu, Saudara. Ini besar sekali ini yang terakhir ini. Lihat berapa puluh ekor landak yang harus ditangkap dan dibunuh setiap harinya. Jadi kita menghimbaulah supaya stop, teman-teman, rekan-rekan, kasihani satwa Indonesia, supaya anak cucu dan generasi kita boleh melihat. Saya lanjutkan. Nah, Saudara, landak-landak di Indonesia yang pertama adalah landak Jawa, Sunda porcupine atau Hystrix javanica. Ini tersebar di perkebunan teh perbatasan dengan hutan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan ini sudah langka, Saudara ya. Ukurannya semua hampir mirip-mirip, tetapi bentuk tubuh kita bisa bedakan antara landak Jawa dan landak Sumatera. Nah, ini landak Sumatera, Saudara lihat ya perbedaannya. Landak Jawa, Hystrix javanica, dan landak Sumatera, Sumatra porcupine atau Hystrix sumatrae. Ini yang juga diburu Jawa maupun yang Sumatera juga diburu batunya, Saudara. Tapi biasanya lebih kecil. Dan biasa yang lebih besar adalah landak raya ini, Malayan porcupine, Hystrix brachyura. Ukurannya juga bisa besar, Saudara ya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, ini kita perlu menghimbau setiap teman untuk stop berburu landak. Ini juga landak duri tebal atau thick spine porcupine Hystrix carassispinis, Saudara. Ini hanya ada di Kalimantan, Saudara ya. Kalau tadi kita lihat yang Hystrix brachyura ini tersebar sampai ke Vietnam, ke Indochina, sedikit di bagian China, terus Vietnam, Kambodia semua. Mereka juga berburu dan makan ini, Saudara ya. Dan kalau yang duri tebal ini, Hystrix carassispinis ini hanya ada di Kalimantan. Ini endemik ke Borneo, tersebar mulai dari seluruh Kalimantan sampai ke Brunei, Sarawak, Sabah. Terus ada lagi landak ekor panjang. Nah, ini long tail porcupine, Trichis fasciculata. Jadi ini sebenarnya tidak masuk dalam keluarga Hystrix, Saudara. Ini keluarga Trichis, tapi modelnya sama, lebih mirip kayak tikus, Saudara. Ini bisa di darat, bisa di bawah, bisa di pohon, Saudara ya. Ini landak-landak yang ada di Indonesia. Jadi landak-landak yang ada di Indonesia ada 4 spesies landak biasa. Hystrix brachyura, Hystrix javanica, Hystrix sumatrae, Hystrix crassipenis, dan yang ekor panjang ini long tail porcupine atau Trichis fasciculata. Sekali lagi, itu yang bisa saya bagi. Saya menghimbau untuk save the porcupine, selamatkan landak. Saudara lihat nilai batu landak memang menggiurkan, menggairahkan. Satu ekor landak bisa berharga sampai 4-5 juta, Saudara. Kalau orang berburu 10 aja bisa dapat 50 juta dalam satu malam. Tetapi mari kita stop. 1 gram itu sampai 500.000.
sampai 1 juta. Jadi kalau satu batu itu harganya 300 gram, saudara bisa tebak berapa puluh ratus juta mereka bisa dapat. Untuk itu, saya menghimbau kita stop killing the porcupine, stop membunuh landak, stop menggunakan, memakai rekan-rekan semua batu landak yang menurut saya sendiri secara higienis atau secara medis belum pernah dibuktikan. Sekali lagi, selamat sore, selamatkan landak Indonesia.